Halo guys, welcome to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Perkenalkan, nama aku Marco dan selamat datang di Marta Aku Bercerita. Kalian pasti tidak asing lagi kan dengan yang namanya mitologi? Nah, benar sekali. Mitologi itu adalah mitos-mitos yang berasal dari beberapa negara ataupun beberapa kepercayaan. Berbicara mengenai dunia mitologi, pasti tidak luput dari yang namanya mitologi. Tentu saja seperti werewolf, terus putri duyung, unicorn, ataupun yang lainnya. Nah, makhluk mitologi ini memiliki kekhasan mereka sendiri, sehingga kisah mereka dan bentuk tubuh mereka kelihatan menarik. Nah, pada kesempatan kali ini, di channel Rico Marco, kita akan membahas 6 makhluk mitologi yang menyeramkan dan menakutkan. Oh ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa hidupin loncengnya juga ya, supaya kalian tahu video-video baru apa saja yang akan aku upload. Ini dia pembahasannya. Lailaps adalah makhluk sejenis anjing yang memiliki kekuatan gaib. Dia ditakdirkan untuk dapat menangkap semua buruannya. Lailaps ini diberikan dewa Zeus, sang raja para dewa dalam mitologi Yunani, kepada Europe di Kreta. Lalu, melalui Raja Minos, Lailaps ini diberikan kepada Kefalos dan Prokris di kota Athena. Rubah Theomessos adalah rubah yang ditakdirkan untuk tidak bisa ditangkap. Rubah ini dikirim para dewa ke kota Thebes untuk melenyapkan kota tersebut, lantaran kota tersebut terdapat banyak kejahatan di sana. Ada suatu kisah menarik yang berkaitan dengan Lailaps dan Theomessos ini. Dikisahkan suatu ketika kota Thebes diteror oleh serangan Theomessos ini, yang merupakan rubah yang tak dapat ditangkap. Nah, Kreon, si raja Thebes ini, meminta Amphitryon yang merupakan jenderal di Thebes untuk menangkap rubah tersebut. Namun dia berpikir bahwa tugas itu sangat mustahil apabila dia melakukannya. Oleh sebab itu, dia meminjam Lailaps, yaitu anjing yang dapat menangkap segalanya, dari Kefalos untuk menangkap rubah tersebut. Karena Theomessos adalah rubah yang tak dapat ditangkap sama sekali, akhirnya kejadian ini melahirkan suatu paradoks, yang mana ketika anjing yang dapat menangkap seluruh targetnya harus memburu seekor rubah yang tak dapat ditangkap sama sekali. Nah, menghadapi dilema seperti ini, Dewa Zeus sangat kewalahan. Akhirnya, dia pun mengubah dua makhluk ini menjadi batu dan mencitrakan Lailaps sebagai rasi bintang Canis Major. Zaman kuno, Tarasku pernah diserang oleh Raja Nerluk dan prajuritnya, walaupun Raja Nerluk ini gagal dalam membunuhnya. Namun, di suatu kisah juga, Saint Martha berhasil menjinakkannya dan membawa Tarasku ini ke kota. Sayangnya, warga kota menyerang Tarasku ini hingga dia mati, dan Tarasku tidak melakukan perlawanan apapun alias pasrah saja. Akhirnya, karena warga merasa bersalah, mereka pun mengubah nama kota tersebut menjadi Taraskon, yang mana nama tersebut dibuat untuk menghormati Tarasku ini. Tarasku merupakan makhluk mitologi gabungan yang berasal dari Eropa yang terkenal pada abad pertengahan. Dikatakan sebagai makhluk mitologi gabungan karena tubuhnya merupakan gabungan dari singa, kalajengking, kura-kura, dan beruang. Tarasku memiliki kepala singa dan 6 kaki beruang yang pendek. Dia juga memiliki tempurung kura-kura dan tanduk-tanduk bercula serta ekor kalajengking. Tarasku juga dipercayai merupakan makhluk yang sangat buas karena dia akan memakan apa saja. Memiliki paras yang cantik dan bersuara merdu, tapi membawa malapetaka. Makhluk ini dalam mitologi Yunani disebut dengan Siren atau Seirines. Makhluk ini adalah makhluk legendaris yang merupakan kaum dari Naiad.
yaitu kaum ninfa yang hidup di air. Mereka tinggal di sebuah pulau yang bernama Sirenum Scopuli, atau dari beberapa tradisi yang berbeda, mereka tinggal di Tanjung Peloro, Pulau Antemusa, Pulau Sirenusean dekat Paestum, atau di Caprea. Dikisahkan siren ini biasanya suka menyanyikan lagu-lagu yang memikat hati para pelayar yang mendengarkannya, yang membuat mereka terbuai sehingga mereka menabrakkan kapal mereka ke karang dan membuatnya tenggelam. Kisah pertemuan dengan siren ini sendiri diceritakan di Odisea. Suatu ketika, saat Odysseus melewati terumbu karang yang mana terumbu karang tersebut dihuni oleh para siren, ia menyuruh awaknya untuk menutup telinganya dengan lilin, supaya mereka tidak dapat mendengar suara siren yang menghanyutkan hati tersebut. Si Odysseus sendiri meminta agar dirinya diikatkan dengan tali dan telinganya tidak ditutup, karena dia penasaran nih bagaimana sih suara merdu si siren ini. Nah, ketika mereka sudah bertemu dengan siren tersebut pun bernyanyi. Dan seketika itu juga tubuh si Odysseus ini langsung memberontak. Dia meminta agar awaknya melepaskan tali tersebut, namun para awak tersebut menolak. Nah, pada saat mereka sudah melewati terumbu karang yang berisi para siren tersebut, Odysseus pun menjadi tenang kembali. Ada satu kisah menarik, yaitu kekalahan siren dalam menciptakan suara merdu. Kisah ini adalah kisah pertemuan dengan para siren dari pertualangan Lason Argonautica. Chiron memperingatkan kepada Lason bahwa Orpheus ini nantinya bakalan berguna pada saat di perjalanannya. Nah, ketika Lason dan kapalnya melewati terumbu karang yang mana merupakan habitat para siren, Orpheus pun mendengarkan suara siren tersebut. Lalu Orpheus memainkan harpa dan menyanyikan lagu yang lebih merdu daripada nyanyian para siren. Nah, mungkin karena merasa kalah, para siren tersebut langsung menceburkan dirinya ke dalam laut. Mungkin dia malu kali karena suara harpa lebih merdu daripada suara mereka. Werewolf adalah sebuah mitos dari Eropa kuno, yaitu suatu makhluk yang memiliki badan setengah manusia dan setengah serigala. Konon katanya, manusia serigala ini akan berubah pada saat malam bulan purnama, dan kekuatan mistiknya pada bulan purnama ini akan meningkat. Dalam mitologis tersebut, para werewolf senantiasa akan memburu seluruh manusia, dan barang siapa yang tergigit dan terkena cakarannya, maka orang yang tercakar dan tergigit itu akan menjadi manusia serigala pula. Dan konon katanya, manusia serigala ini hanya bisa mati apabila ditusuk jantungnya, atau ditusuk otaknya, ataupun ditembak menggunakan peluru perak. Werewolf ini pada dasarnya adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan untuk berubah wujud ke bentuk hewan, terutama serigala. Nah, werewolf ini dapat merubah bentuk dirinya atas keinginan dirinya sendiri ataupun dari dorongan luar, seperti halnya bulan purnama. By the way guys, Dracula ini kisah nyata loh. Sejarah yang mengisahkan Dracula ini berasal dari seorang raja dari Rumania pada abad ke-14 yang bernama Vlad Dracul. Vlad Dracul dikisahkan merupakan raja yang gemar berperang dan sangat kejam. Kemampuannya dalam berperang tidak diragukan lagi dilihat dari jumlah peperangan yang ia menangkan. Kekejamannya ini berlanjut turun-temurun kepada generasinya, yaitu Vlad Tepes III, yang dijuluki sebagai Dracula karena memiliki sifat seperti Vlad Dracul. Diketahui kekejaman dan keberhasilan Dracula dalam peperangan disebabkan oleh ritual yang dilakukannya yang meneruskan pendahulunya, yaitu Vlad Dracul, untuk mati dan minum darah manusia. Bahkan nih pada saat perang salib, Dracula ini sudah membunuh ratusan ribu tawanannya dengan cara disulat dan dikulit. Akhirnya ketika perang salib kembali terjadi, si Dracula ini berhasil dikalahkan oleh Sultan Mehmed II. Kepala Dracula dipenggal dan diberikan kepada Turki Ottoman untuk menghargai para korban yang mati akibat dari kekejaman si Dracula ini.
Vlad Tepes III ini atau Dracula hanya hidup dari tahun 1431 dan meninggal pada tahun 1476. Jadi bisa dikatakan umurnya ini hanya 45 tahun guys. Nah, kekejaman Vlad Tepes III ini terkenal dari cara dia menghukum tawanannya, yaitu dengan cara dikuliti dan disulap. By the way, disulap tuh ditancapkan ke anus seseorang kayu sebesar lengan manusia dan ujungnya tuh dilancipkan. Bayangin itu guys, gimana? Tidak sampai di situ saja, karena melihat keberhasilan Vlad Dracul dan Vlad Tepes III ini dalam peperangan, akhirnya para pemimpin setelah mereka mengikuti jejak si Vlad Dracul dan Vlad Tepes III ini. Akhirnya, pada abad ke-15, 16, dan 17, terjadilah wabah Dracula, yang mana manusia meminum dan mandi darah manusia. Nah, dari kebiasaan suka meminum darah inilah lahirlah spesies baru yang suka meminum darah juga, yang disebut dengan Dracula. Dan bahkan nih ada yang percaya bahwa keturunan Vlad Dracul masih melakukan ritual ini. Jadi sekarang sudah jelaskan bahwa Dracula itu memang kisah nyata dan eksis di dunia. Namun sejarah di atas tidak menjelaskan nih dari mana sih ciri-ciri si Dracula, seperti memiliki wajah yang pucat, terus juga memiliki taring, terus benci bawang putih, dan lain-lain. Sejarah di atas tidak menceritakan hal seperti itu. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu percaya bahwa Dracula yang suka minum darah manusia ini memang benar-benar ada? Tulis komentar kamu di bawah. Nah, jadi itulah guys, beberapa makhluk mitologi yang dikatakan kejam dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku mau tahu pendapat kalian mengenai apa yang kita bahas tadi. Jangan lupa komentar di bawah dari kekurangan yang sudah aku lakukan. Dan jangan lupa juga info-info yang kurang kalian tambahin di bawah. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye!